karena ini berpotensi menimbulkan kecelakaan ya Mas ya. Tapi memang ini masih menjadi polemik karena di satu sisi dikasih himbauan tapi kendaraan untuk siswa sampai ke sekolah itu seperti angkutan umum itu belum terjangkau ke setiap sekolah gitu. Ya, jadi hakim pengadilan agama itu diduga pelakunya lebih dari 1 orang Mas. Nah, tapi masih didalami juga oleh teman-teman kepolisian ini. Apa sebenarnya sebabnya? Kali ini kita tetap di segmen yang sama, Hot News edisi 8 Maret 2025. Kami akan men-spill gitu ya beberapa berita, calon berita yang akan muat di harian Batam Pos esok hari. Ya, yang paling hot dan mungkin juga di wilayah Anda yaitu tentang sampah. Apa kabar sampah di depan rumah Anda? Sudah kosong atau masih menggunung? Keluhan tentang pengangkutan sampah masih dirasakan oleh warga Batam gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah beberapa waktu lalu ada berita bahwa Pak Wali Kota sudah menerima kunci truk sampah. Ya, kuncinya ya Mas. Apa kabar dengan truk-truk sampah itu di mana beroperasi? Apakah di wilayah jalan besar ataukah mengangkut sampah-sampah di perumahan masyarakat gitu kan? Oke, betul Mas. Karena di perumahan saya sendiri juga lebih dari seminggu ya sekarang. Belum diangkut? Kemarin barusan diangkut, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami nunggu lama, harus bersabar ketika sudah berbelatung. Iya. Nampaknya harus telepon Bu Li nampaknya. Kemarin warga Sungai Panas telepon Bu Li, kontak Bu Li, mengeluhkan soal sampah langsung beres. Ya, itu di pinggir jalan besar. Oh gitu. Ya, itu di pinggir jalan besar. Nah, ini di depan rumah kita. Jadi itu yang akan menjadi bahasan kita pada edisi 8 Maret 2025 esok hari di harian pagi Batam Pos ya. Selain itu juga ada informasi menarik juga yaitu pelatihan Disnaker ya, pelatihan keterampilan ini menarik. Kenapa? Karena rupanya ini memang banyak diminati oleh warga Batam dan tidak terbatas usia. Selama dia masih berminat, mereka bisa menjangkau atau mengikuti pelatihan kerja ya, betul. Dan beberapa teman yang sudah ikut ini merasakan manfaatnya gitu ya. Yang menarik kalau bisa mereka Disnaker juga bisa seperti Disnaker di kota-kota lain, itu mereka juga bekerja sama dengan negara lain sehingga bisa mengekspor tenaga kerja kita ke luar negeri ya. Iya, ekspor tenaga kerja yang punya skill pasti Mas ya. Kita lihat di YouTube itu anak-anak muda Indonesia bekerja di banyak negara. Rupanya juga berawal dari pelatihan keterampilan. Bukan kabur aja dulu gitu ya. Kabur aja dulu, tetapi ini ada kesempatan gitu anak-anak muda Indonesia untuk mengembangkan diri di luar negeri. Betul. Tenaga las, teknisi gitu-gitulah. Bahkan katanya di Jepang sekarang siapa yang mau pindah ke Jepang ada banyak tempat di sana, tempat kosong di sana. Mungkin yang punya skill misalnya karena di daerah-daerah pedesaan ya Masnya mungkin punya skill di bidang pertanian dan sebagainya mungkin. Ya, tentu ini menjadi pilihan menarik dan kalau Disnaker Kota Batam juga bisa menembus itu. Betul. Menarik juga gitu ya. Iya, bahkan dua mantan karyawan kita sudah di Jepang sejak 2 tahun yang lalu. Itu juga skill tapi dia melakukan pelatihan di wilayah lain di luar Kota Batam. Iya Mas. Yang menarik juga sekarang adalah munculnya himbauan agar siswa tidak berkendara ke sekolah. Oh iya, betul Mas. Karena ini berpotensi menimbulkan kecelakaan ya Mas ya. Tapi memang ini masih menjadi polemik karena di satu sisi dikasih himbauan tapi
kendaraan untuk siswa sampai ke sekolah itu seperti angkutan umum itu belum terjangkau ke setiap sekolah gitu. Ya, jadi motor menjadi salah satu alternatif dan ya. pilihan yang paling banyak diminati oleh siswa kan gitu. Ya, memang perlu mungkin lebih pada angkutan umum ya Mas ya. Angkutan umum juga atau angkutan sekolah yang khusus mungkin di setiap sekolah ada yang menjangkau ke sana sehingga anak-anak siswa ini tidak perlu membawa kendaraan sendiri ke sekolah gitu ya. Ya, dan perlu juga pesan pada anak-anak SMA yang ke sekolah membawa kendaraan, ya sudah Anda ke sekolah berkendara, hati-hati di jalan gitu ya. Jangan nyetirnya kanan ke kiri zigzag gitu, bingung orang. Apalagi standing ya Mas, jangan sampai standing. Dan kita berharap ini penyakitnya anak-anak sekolah ya, kalau membawa kendaraan sendiri dia tidak menggunakan helm. Banyak yang tidak menggunakan helm gitu loh. Sebenarnya ya nggak tahu apa motifnya ya, tapi tampak gagah tidak menggunakan helm itu tidak ada artinya ketimbang nanti berhadapan dengan aspal gitu ya. Aspal lebih kuat dari kepala, jadi jauh lebih baik menggunakan helm gitu ya Mas. Jangan karena ada polisi atau tidak ada polisi, sebenarnya helm itu sangat penting gitu loh. Wajib. Dari Nur ada informasi lain? Ya perkembangan dari penusukan hakim pengadilan agama itu diduga pelakunya lebih dari 1 orang Mas. Nah, tapi masih didalami juga oleh teman-teman kepolisian ini. Apa sebenarnya sebabnya? Hakimnya ini sebenarnya lebih banyak menyidangkan kasus-kasus perceraian ya Mas gitu loh. Berbeda mungkin kalau di pengadilan negeri ya lebih banyak kasus-kasus kriminal. Tapi ini lebih pada kasus perselisihan di rumah tangga gitu loh. Jadi agak ini ada juga nih. Kan? Yang bercerai kan? Atau bisa jadi ya Mas, ada yang mungkin yang merasa putusannya inikan dia sehingga itu serahkan pada kepolisian betul. Siapa pelakunya juga menyelidiki ya. Iya betul. Gitu. Mas ada kabar katanya soal penukaran uang meningkatnya 9,5% Ramadan kali ini. Ini menarik. Rupanya Ramadan ini tukar duitnya naik ya 9,5%. Artinya nih ini sinyal masyarakat semakin diamini sebagai sebuah fenomena perbaikan ekonomi di tengah masyarakat gitu. Betul. Dan catatan lain aja belanja juga mulai meningkat gitu. Iya betul. Cuman kita juga tidak tahu ini secepat ini bisa ketahuan. Artinya baru beberapa hari dibuka tukar uangnya sudah segini ya. 9,5 itu stuck di sini atau akan meningkat lagi gitu? Masih kalau panjang. Tahun lalu kan Mas Kepri itu menyedapkan 2,1 triliun. Nah tahun ini sekitar 2,3 triliun kan gitu. Kalau naik 9,5% kan berarti memang ekonomi masyarakat ada yang meningkat mungkin ya. Mudah-mudahan ini sebuah data yang valid ya Mas ya. Ya dan semakin banyak loket-loket yang bisa dibuka untuk tukar uang. Iya betul. Dan mungkin orang mudah. Betul, ini yang paling dikeluhkan masyarakat nih sebenarnya penukaran yang harus melalui pendaftaran lewat aplikasi pintar itu ya Mas ya. Warga berharap sih gini, simple aja lah kan, sudah dibatasi jumlahnya kan gitu loh. Dan tentu juga dikasih identitas ya sudah, nggak usah lewat ribet-ribet gitu kan. Iya. Tapi tapi mungkin ini salah satu strategi. Yang warga keluhkan soal aplikasi ya. Kalau aku beda sih. Apa yang mau ditukar itu apa yang mau ditukar sih dari iya betul apa yang mau ditukar itu ya, tapi ya sebenarnya aplikasi bukan sesuatu hambatan ya Mas, gampang tinggal unduh di handphone udah bisa pesan. Ini nggak perlu diunduh ini karena dia modelnya web, jadi nggak perlu diunduh, insya Allah nggak perlu diunduh. Tapi masa tunggunya ini loh Mas 7 hari. Jadi setelah kita isi aplikasi dia menunggu waktu 7 hari untuk bisa menukarkan. Selama 7 hari muncul tagihan lain. Nah itu masalahnya. Nah ini canda-canda aja ya pemirsa. Ya yang jelas apa yang dilakukan oleh teman-teman di BI menyiapkan sarana dan aplikasi ataupun web yang untuk penukaran uang itu salah satu cara untuk mengendalikan agar nggak ada ini Mas calo ini yang beli banyak nanti buka tengah jalan 100.000 jadi 120.000. Nah ini mencegah yang seperti ini nampaknya. Ini jauh lebih bagus. Anda yang bisnis itu lebih baik jangan lah ya. Iya. Ada info lain, Nur?
Info lain tadi ada Komisi 3 DPRD, Komisi 2 ya? Ke Komisi 2 ke Komisi 3 apa Komisi 2? Oh, Komisi 3 nanti minta ini Mas soal masalah reklamasi Blue Steel yang di Kabil sana itu yang ternyata masih ada perizinannya yang belum lengkap. Jadi diminta untuk menghentikan dulu karena ini kan mengganggu juga ekosistem laut gitu loh Mas. Nah, kalau seandainya semuanya persyaratannya sudah oke, silakan saja melanjutkan gitu loh. Ini soal aturan juga yang harus ditegakkan dan kemudian ada persoalan lingkungannya juga yang harus dijaga gitu ya. Ya, kita harus belajar juga dari Tangerang berarti ya. Yang bongkar laut itu, iya, kita harus belajar juga dari Bogor yang gubernurnya Jawa Barat akhirnya juga menyesalkan karena rupanya banyak sudah daerah-daerah tangkapan air yang sudah menjadi bangunan dan akhirnya lingkungan rusak, banjir dan segala macam. Dan kita sangat berpotensi banjir juga Mas kalau misalnya reklamasi semakin terus ke laut kan ini membuat aliran air permukaan semakin lambat dia kan. Akhirnya ketika air pasang hujan datang ya berpotensi seperti Jakarta Mas. Ya. Ada lain? Yang lain tadi ada juga DPRD Kepri berkunjung ke salah satu perusahaan ya di Kabil ya. Ini melihat soal masalah K3-nya Mas. Karena di Batam ini kan seringkali terjadi kecelakaan kerja dan bahkan beberapa bulan yang lalu ya sampai meninggal dunia itu banyak sekali, ada yang kesetrum, ada yang tertimpa material besi segala macam sehingga bukan hanya cacat permanen tapi juga meninggal dunia. Dan yang menjadi sorotan dari Komisi 4 itu adalah ending dari kasus-kasus seperti itu. Kan banyak endingnya yang akhirnya merugikan si pekerja. Sudah pekerja udah kehilangan nyawa, ada yang kehilangan anggota tubuh tapi hak-haknya kadang-kadang tidak terpenuhi dengan baik. Ini menjadi sorotan. Tapi salah satu perusahaan yang dikunjungi tadi di Kabil itu perusahaan multinasional ya di bidang piping itu sudah cukup bagus katanya, patut menjadi semacam contoh lah gitu. Baiklah pemirsa, produser kami di balik kamera sudah bilang jadi sudah waktunya sudah selesai dan tentu saja tidak semua materi yang akan tampil di harian Batam Pos esok hari kami spill di acara ini sehingga silakan tetap mengakses Batam Pos di harian di Batam Pos atau di website harian.batampos.co.id atau melalui media sosial kami ada di Instagram, Facebook, X atau yang dulu disebut Twitter, TikTok dan ada tweet, ada YouTube juga Mas. Baiklah pemirsa, selamat berpisah, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Salam redaksi.